Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai pengerjaan perancangan DPHE atau Double Pipe Heat Exchanger. Beberapa yang perlu diperhatikan adalah nanti sewaktu menulis data temperatur milik fluida panas harus selalu diawali huruf kapital dan untuk fluida dingin diawali dengan huruf kecil. Lalu untuk menentukan komponen mana yang ada di dalam pipa atau ada di dalam anulus, komponen yang memiliki laju alir massa yang paling besar nanti dia harus diletakkan di dalam pipa. Jadi nanti silakan dicek, ada dua fluida pasti, ada fluida dingin dan fluida panas. Manakah dari dua fluida tersebut yang memiliki laju alir massa yang paling besar? Nah, nanti otomatis yang laju massanya besar yang ada di dalam pipa. Oke, ada soal. Diketahui 10.000 pound per jam 34 derajat api crude oil dipanaskan dari suhu 100 menjadi 150 menggunakan steam jenuh dengan suhu 250 derajat Fahrenheit di dalam suatu DPHE. Jika faktor kekotoran adalah 0,01 dan pressure drop aliran uap, berarti pressure drop miliknya steam, maksimal 1,5 PSI, dan aliran crude oil, liquid ya berarti, maksimal 10 PSI, rancanglah DPHE tersebut. Ketika ada soal seperti ini, step pertama yang harus kamu lakukan adalah menulis data yang diketahui. Yang pertama, tuliskan data mengenai siapakah yang menjadi fluida dingin. Di sini fluida dinginnya adalah crude oil. Dia mau dipanaskan dari suhu 100 ke 150. Kemudian siapa yang menjadi fluida panas? Berarti fluida panasnya adalah steam. Lalu tuliskan data yang diketahui berupa laju massanya. Di sini kebetulan yang diketahui itu adalah laju massanya crude oil. Berarti yang diketahui adalah laju massa fluida dingin, yaitu 10.000 pound per jam. Kemudian, silakan tuliskan data suhu milik fluida panas dan milik fluida dingin. Kalau fluida panas berarti huruf T-nya kapital, nah yang T-nya kecil ini berarti miliknya fluida dingin. Diketahui di soal, fluida panasnya itu adalah steam dengan suhu 250, berarti T1 dan T2-nya sama 250. Kalau suhunya sama, dia indikasinya adalah melibatkan panas laten atau latent heat. Sedangkan untuk fluida dingin itu ada perubahan suhu. Suhu masuknya 100, suhu keluarnya 150. Nah, karena ada perubahan suhu, indikasinya adalah sensible heat. Oke, angka 1 di T1 itu artinya adalah identifikasinya adalah dia adalah aliran masuk. Angka 2 itu artinya aliran keluar atau outlet. Di sini di soal juga diketahui faktor kekotorannya itu adalah RD, diketahui 0,01. Kalau di buku Karen diketahui dalam istilah falling factor, itu sama aja, yaitu RD. Kemudian diketahui juga delta P-nya maksimal 1,5 PSI untuk fluida panas, karena ditulis di situ uap, nah kita kan pakai steam. Maka untuk steam nanti delta P-nya harus 1,5 PSI kurang dari 1,5 PSI. Dan untuk delta P fluida dingin adalah 10 PSI. Berarti ini punyanya crude oil. Oke, setelah kamu menuliskan data yang diketahui, langsung penyelesaian nomor 1. Carilah properti dari fluidanya. Buat sebuah tabel seperti ini, ya. Yang pertama kamu harus mencari TAV. TAV itu adalah T average, dicari dari T1 ditambah T2 per 2. Kamu cari rata-ratanya. Kalau fluida dingin berarti T1 kecil ditambah T2 kecil dibagi 2. Kemudian carilah CP, carilah mu, dan cari K. Ini lihat buku Karen. Kamu akan membutuhkan gambar atau grafik dan juga tabel. Nah, penjelasan cara membaca gambar, cara membaca tabelnya ada di video saya sebelumnya. Silakan dicek.
Ketika nomor 1 sudah ketemu, kita lanjut ke nomor 2. Kamu tujuannya di sini nomor 2 adalah mencari massa yang belum diketahui. Di soal itu diketahui adalah massa fluida dingin. Maka kita harus mencari laju massanya untuk fluida panas. Caranya adalah gunakan heat balance. Di sini dituliskan bahwa Q hot itu sama dengan Q fluida dingin. Q fluida panas sama dengan Q fluida dingin. Oke, ini saya tulis ulang. Berarti Q hot itu sama dengan Q fluida dingin. Tadi yang hot itu panas laten ya, karena suhunya sama, berarti rumusnya M lambda. Kalau yang fluida dingin tadi panas sensibel, berarti rumusnya M Cp delta T. Nah, di sini M fluida dingin sudah ada 10.000. CP-nya udah kamu hitung, yang ini 0,49. Delta T-nya tinggal 150 dikurangi 100. Ini pasti ada angkanya. M, nah lambda ini bisa kamu dapatkan juga di buku Keren atau di buku Smith-Vanes. Lambda bisa dicari dengan cara HV min HL. Lambda berarti ada angkanya, berarti M hot di sini bisa dicari. Ketemu 259,122 pound per jam. Kalau massa cold tadi, fluida dingin itu 10.000 pound per jam. Maka nanti yang ada di pipa adalah fluida dingin ada di dalam pipa. Berarti yang di dalam pipa adalah crude oil. Nah, ini jangan lupa. Kemudian lanjut ke LMTD. Untuk mencari LMTD seperti di video saya yang kemarin, kamu harus bikin tabel, lalu kamu masukkan data yang diketahui. Di sini ada higher temperature, ada lower temperature. Jangan sampai terbalik ya meletakkannya. Masukkan suhunya, suhu-suhu, cari selisihnya. Ini berarti didapatkan dengan cara 250 dikurangi 150, 100. Yang ini berarti 250 dikurangi 100, 150. 100 ini adalah delta T2, 150 adalah delta T1. Kamu kurangkan delta T2 dan delta T1-nya ketemu selisihnya minus 50. Data ini semua masukkan ke sini dapat delta LMTD. Di sini dapat nih 123,454. Kita lanjut ke kalorik temperatur. Ini yang mau kita cari, TC besar dan TC kecil, kalorik temperatur. Untuk bisa mengerjakan TC besar dan TC kecil, kamu butuh data FC. Nah, FC itu di video kemarin sudah saya jelaskan cara membacanya. Kamu akan membaca suatu grafik. Untuk bisa mendapatkan FC, kamu butuh dua data, KC dan juga delta TC per delta TH. KC bisa didapatkan dengan membaca grafik juga, grafik yang sama dengan FC, tapi dia ada di pojok kiri atas. Nah, silakan cek video saya kemarin kalau lupa. Untuk membaca KC, kamu butuh delta T. Delta T atau selisih suhu, selisih perbedaan suhu milik crude oil. Tadi crude oil itu masuk 100, keluar 150, maka delta T-nya adalah 50 ya. Makanya di sini ditulis delta T 50. Baca grafik, ketemu KC-nya 0,17. Berarti KC-nya udah ada. Sekarang kita harus hitung delta TC per delta TH. Delta TC per delta TH dapat dihitung dari T1 dikurangi T2. Nah ini, lower temperature dibagi higher temperature. Nggak usah ngitung ulang, sudah kamu hitung di tabel atas. Langsung aja comot masukkan angkanya di sini. T1-nya itu 150, delta T2-nya adalah 100, berarti 1,5. Nih, KC sudah ada, delta TC, delta TH sudah ada, masukkan ke grafik, ketemulah FC. Masukkan ke rumus ini, dikalikan dengan T1, T2,
ketemu TC besar dan TC kecil 250 dan 127 derajat Fahrenheit. Itu tadi cara untuk menghitung kalorik temperatur. Kemudian lanjut, setelah itu kamu harus melakukan trial ukuran DPHE. Nah, di sini ada 4 ukuran yang tersedia. Ada 2 dikali 1/4, ada 2,5 dikali 1/4, ada 3 kali 2, dan ada 4 kali 3. Angka yang paling belakang itu menunjukkan IPS atau internal pipe size, ukuran pipanya, ya. Nah, misalnya saya memilih atau melakukan trial ukuran pada 3 kali 2, maka nanti data yang saya pakai itu cukup yang baris yang saya kuningi ini saja. Nggak boleh lompat ke baris lain. Nah, dari data di tabel, kamu catat AAN, itu adalah flow areanya anulus 2,93, lalu DE, diameter ekivalen, dan DE aksen. Satuannya masih dalam inci, harus kamu konversi dulu ke feet. Ya, semua dikonversi ke feet. Kenapa harus dikonversi ke feet? Karena perhitungan selanjutnya yang ada tabel judulnya adalah evaluasi perpindahan panas, ada ngitung CH, HIO, HO. Nah, semua ini satuannya adalah dalam feet. Maka yang satuannya inci-inci ini harus diubah dulu ke feet. Setelah itu kita akan lanjut. Tadi saya pilihnya 3 kali 2 ya. 2 ini adalah ukuran pipa. Sehingga di tabel selanjutnya cukup cari pipa yang ukurannya 2. Saya pakai warna merah saja biar kelihatan. Nah, ini pipa yang ukuran 2. Lalu di sini pipa ukuran 2 itu punya 2 opsi. Ada yang schedule 40, ada yang 80. Silakan dipilih mau mencoba yang mana dulu. Namanya saja kita trial. Misal saya mencoba yang 40 dulu, setelah itu kamu catat data yang diperlukan. Berarti yang satu deret dengan 40 saja, jangan ke yang lain. Nah, di sini dicatat DOP diameter outside-nya 2,38, DIP 2,067. A double aksen itu luas persatuan panjang. Satuannya adalah feet kuadrat per feet. Nah, ini kurang ya, harusnya feet kuadrat per feet. AP atau luas area dari pipa 3,35. Jangan lupa yang satuannya inci, inci, inci kuadrat diubah ke feet, feet, feet kuadrat. Nah, sudah selesai kamu melakukan trial ukuran, kita lanjut ke step 6, yaitu evaluasi perpindahan panas. Kamu harus mencari NRE terlebih dahulu. Rumusnya sudah ada di video kemarin, gampang sekali. Semua angkanya udah ada, tinggal kamu masukkan ketemu NRE. Nah, di sini step yang kedua adalah mencari faktor panas atau JH. JH bisa dicari dengan membaca grafik ya. Silakan dibaca grafiknya. Nah, punyanya crude oil ketemu 30. Khusus kalau steamnya ada di anulus ya. Kalau steam, maka JH tidak perlu dicari. Step C juga nggak perlu dicari. Langsung diketahui kalau steam HO-nya itu 1500 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, ini yang saya tuliskan di bawah sini. Langsung diketahui. Sehingga step B dan C tidak perlu dihitung. Tapi kalau bukan steam, harus kamu hitung dulu seperti yang ada di pipa. Di pipa ini kan isinya adalah crude oil. Berarti JH dihitung pakai grafik. Yang step C juga dihitung. Step C itu apa? Kamu mengkalikan CP dikali mu per K pangkat sepertiga.
Angka CP, mu, dan K-nya sudah ada di step 1, tinggal dimasukkan ketemu sekian. Nah, sekarang di step D, bagian anulus nggak usah dihitung ya, karena sudah diketahui langsung 1.500. Nah, di step D yang bagian pipa, kamu harus menghitung HI. HI itu punya rumus JH dikali K per DO dikali CP mu K pangkat sepertiga dikali mu per mu V pangkat 0,14. Nah, ini. Di sini ada mu V. Mu V itu adalah viskositas W. Mu V itu bisa dicari kalau ada data TW. Berarti supaya HI-nya ketemu, kamu harus cari TW dulu. Rumusnya TW di video kemarin itu adalah TC ditambah HO per HIO ditambah HO dikali TC min TC. TC besar dikurangi TC kecil. Nah, ini bingung kan? Mau hitung HI, kamu butuh TW. Mau hitung TW, kamu butuh data HIO. HIO padahal bisa dihitung kalau HI-nya udah ketemu. Nah, ruwet ya, bingung, nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Jadi, kalau kamu masih ingat kemarin di video saya itu sempat menyampaikan bahwa mu per mu V pangkat 0,14 itu bisa disebut sebagai C. Ya, kalau di anulus kita sebut sebagai si A, kalau di pipa kita sebut sebagai si P. Maka gampangnya di sini ya, kamu kan mau menghitung HI dulu. Saya hapus dulu biar tidak bingung. Kamu mau menghitung HI, ya. JH-nya udah ada, barusan kamu hitung ini 30. K-nya udah ada, DO-nya udah ada. Ini juga sudah ada. Ini yang belum ada. Maka rumusnya akan saya tulis seperti ini. Ini saya hapus ya, biar nggak bingung. Rumusnya saya tulis seperti ini. HI sama dengan JH dikali K per DO dikali CP mu per K pangkat sepertiga dikali si P. Kenapa dikali si P? Karena mu per mu V pangkat 0,14 itu sama dengan si. Karena di pipa, makanya si P. Oke? Nah, JH-nya kan udah ada. Misal JH-nya 5. K per DO itu misalnya 2. CP mu K pangkat sepertiga itu 1 dikali si P. Ini biarkan aja seperti ini. Maka HI itu sama dengan 10 si P. Nah, si P-nya saya pindah ruas, berarti HI per si P sama dengan 10. Di sini, kalau sesuai perhitungan, HI per si P ketemunya 4. Oke, si P-nya biar aja dulu di sini, nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah itu, lanjutkan menghitung HIO. HIO itu adalah HI dikali ID per OD. Inside diameter dibagi outside diameter. Nah, diameternya kan sudah ada di data sebelumnya, tinggal kamu masukkan aja. Kemudian HIO-nya juga udah HI-nya juga udah kamu hitung, tinggal kamu masukkan ke sini. Ketemu HIO per si P. Kok bisa HIO-nya ada si P-nya juga? Nah, gini. HIO itu kalau HI-nya diisi per si P dikali ID per OD, ini kan sudah ada angkanya. Anggap 1 ya misalnya. Berarti nanti HIO dikali sama dengan HI dikali hasilnya ini ID per OD per si P.
Kalau si P-nya kamu bawa ke sini, jadinya kan HIO dikali si P sama dengan HI dalam tanda kurung IDOD. Nggak cocok ya dengan rumus ini. Makanya supaya cocok, nah, bentar. Supaya cocok rumusnya jadi seperti ini. HIO per si P sama dengan HI per si P dikali ID per OD. Kok bisa nanti jadinya seperti ini? Nah, sekarang kita coba. Ini kalau kamu kalikan ke atas, ini bisa saling coret. Sehingga HIO sama dengan HI ID per OD. Sama persis. Maka di sini bisa kamu tuliskan HIO per si P sama dengan 38,25. Kita pindah ke sini sebentar. Di sini saya juga menuliskan HO-nya dibagi si A. Ya, jangan lupa bahwa kalau mu-nya kurang dari 1 centipoise, maka mu per mu W pangkat 0,14 boleh dianggap sama dengan 1. Nah, steam itu mu-nya kurang dari sama dengan 1 centipoise. Sehingga mu per mu W pangkat 0,14-nya dianggap 1 alias si A-nya dianggap sama dengan 1. Sehingga nanti misalnya ini gini ya, seret HO adalah 1500 dikali si A. Berarti HO adalah 1500, sama ya dengan yang ini. Maka ditulis tidak ada efeknya. Tapi di sini akan saya tulis dulu untuk mempermudah kamu menghitung TW. Biar nggak bingung ini matanya ngelihat yang mana, ini saya hapus dulu. Nah, saya turunkan. Kamu sekarang harus menghitung TW. TW-nya rumusnya seperti ini, ada di buku Karen ya. HO per si A-nya udah ada di sini 1500, masukkan di sini 1500. HIO per si P ada di sini 38. HO per si A ada 1500. Kamu hitung, kalau kamu hitung masukkan semua, ketemu TW-nya 246,941 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang TW-nya udah ketemu, kamu bisa menghitung mu W. Caranya sama ketika kamu mencari data mu. Pakai grafik dan tabel. Ketemu mu W-nya 1,2 CP. Mu W ketemu, kamu bisa langsung cari si P. Caranya gimana? Si P tadi adalah mu per mu W pangkat 0,14. Mu-nya kan udah ada di step 1. Mu W-nya baru kamu hitung. Langsung deh ketemu. Si P-nya adalah 1,166. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Jangan lupa bahwa HI dan HIO-mu itu masih per si P. Maka kamu harus cari HI dan HIO. Berarti nanti HI dicari dari HI, bentar. HI dicari dari 44,043 dikali si P-nya berapa? 1,16. HIO dicari dari 38, sekian dikali 1,16 punyanya si P. Ketemulah 51 dan 44,618. Oke. Kemudian nomor 6 beres, kita lanjut menghitung UC. Nah, ini UC bisa dicari dengan cara HO dikali HIO dibagi HO plus HIO. Ini sudah kamu hitung di atas, tinggal masukkan ketemu UC. Hitung UD, rumusnya seperti ini. Jangan lupa ini masih seper UD. Harus diubah dulu ke UD ya. Yang dibutuhkan UD bukan seper UD. Maka nanti kalau ketemu seper UD sama dengan 5, maka UD-nya adalah 1/5. Jangan 5-nya yang ditulis di sini, nanti salah.
OD ketemu, kamu akan mencari berapakah A dan L yang dibutuhkan. Cara menghitung A pakai rumus yang ini. Q, A sama dengan Q dibagi UD dikali delta LMTD. Q sudah dihitung di step 2, UD barusan kamu hitung di step 8, delta LMTD kalau nggak salah dihitung di step 3. Masukkan angkanya, ketemu 65,6543 feet kuadrat. Lalu lanjut, hitunglah L yang dibutuhkan. L yang dibutuhkan itu caranya A dibagi A double aksen. A-nya barusan kamu hitung. A double aksen dapat dari tabel trial ukuran. Oke, masukkan ke sini, ternyata ketemu 105,554 feet. Nah, sekarang ada pertanyaan tambahan. Kalau panjangnya 105,554, berapa hairpin yang dibutuhkan? Jangan lupa bahwa satu hairpin itu terdiri dari 2 pipa. Ya, pipa DPHE itu ada 3. Ada yang panjangnya 12 feet, ada yang 15 feet, ada yang 20 feet. Misal saya pilih yang 20 feet. Berarti nanti satu hairpin itu panjangnya 2 dikali 20. Soalnya satu pipa itu 20 feet. Padahal satu hairpin itu ada 2 pipa. Maka panjang total satu hairpin adalah 40 feet. Oke, nah di sini ada kesalahan. Harusnya dipilih pipa dengan panjang 20 feet. Sehingga jumlah hairpinnya berapa? Berarti L dibagi dengan 2 kali panjang pipa. Maka nanti caranya 105,554 dibagi 2 dikali 20 feet. Ketemu 2,63. Pembulatan ke atas bulatkan karena hairpin nggak mungkin desimal. Langsung bulat jadi 3. Sehingga kalau hairpinnya 3, maka L barunya adalah 3 dikali 2 dikali 20. Ini adalah panjang pipa, ini adalah satu hairpin terdiri dari 2 pipa, ini adalah jumlah hairpin. Sehingga ketemu L barunya adalah 120 feet. Setelah ketemu L baru, kamu harus mencari sebetulnya berapa ini aktual desainnya. Kamu harus mencari A aktual, pakai L baru dikali A double aksen, ya. Kemudian cari UD aktual, rumusnya Q dibagi A aktual dikali LMTD, lalu carilah RD. UC min UD, UD-nya pakai UD aktual. Dibagi UC dikali UD. Nah, ketemu RD saya itu ternyata 0,01453. Padahal di soal RD ketentuannya, saya singkat RDK ya, itu adalah 0,01. Maka apakah perhitungan saya benar? Nah, syarat RD dikatakan perancanganmu benar kalau RD hitung, saya singkat RDH, sama dengan RDK atau RD hitung lebih besar dari RDK asal deltanya 5-10%. Setelah saya hitung, selisihnya itu 21%. Sehingga trial ukuran harus diganti. Kalau tadi, sebentar saya geser dulu ke atas, saya pilihnya pipa 2 schedule 40, ternyata nggak cocok, berarti kamu bisa ganti ke ukuran pipa lain. Misal, ya udah saya mau pilih yang pipa 1/4 schedule 80.
Jangan lupa kalau pipa 1/4 ukurannya berarti yang di tabel ini juga ganti. Tadi kan 3,2. Maka nanti kamu akan ganti ke data yang baris 1 dan baris 2 ini. Baris 1, baris 2. Karena pakai pipa yang ukuran 1/4. Sehingga kamu boleh pilih, kamu boleh pakai yang 2 kali 1/4, boleh pakai yang 2,5 kali 1/4. Jangan lupa untuk menyesuaikan kembali data AAN, DE, dan DE aksen. Hitung ulang sampai bawah, sampai ketemu RD yang sesuai seperti ini, sesuai syarat. RD sudah ketemu, lakukan perhitungan pressure drop. Nah, ini harusnya evaluasi pressure drop ya. Pressure drop. Kamu hitung NRE bagian anulus dan pipa, sudah sesuai rumus, gampang tinggal masukkan. Kamu hitunglah F. Nah, F-nya sudah ada rumusnya di sini, tinggal kamu masukkan. Nah, di video kemarin kamu hitung step C itu adalah densitas ya. Densitas dicari dengan bantuan specific gravity. Nah, ini adalah densitas yang kita cari. Specific gravity biasanya disingkatnya dengan SG. Rumusnya adalah rho fluida dibagi rho air. Rho air dalam pound per feet kubik itu adalah 2,5 pound per feet kubik. SG-nya kalau di buku Karen itu ditulisnya, SG-nya di buku Karen ditulis dengan S kecil. S kecil dapat dari tabel, sudah ada angkanya, rho air sudah ada, maka rho fluida bisa dicari dengan cara S dikali rho air. Nah ini ya, ketemu, masukkan ke rumus delta P, jangan lupa ini ada L, pakailah L baru. Ada G, pakailah G yang punya satuan yang sama dengan satuan yang kamu gunakan. Hitung sampai bawah, lalu kamu cek. Ini kan tadi crude oil, berarti liquid. Tadi syaratnya yang liquid, delta P harus kurang dari 10 PSI. Punyamu kurang ya, berarti oke. Yang ini harusnya tadi kurang dari 1,5 PSI, punyamu kurang juga oke. Nah, jangan lupa ya, ini adalah tadi contohnya masih salah. Karena di sini RD-nya belum mencukupi. Maka RD-nya kamu cukupi dulu sesuai syarat, baru boleh menghitung pressure drop. Lalu kamu cek pressure drop-nya juga sudah sesuai syarat enggak. Sehingga dalam merancang HE itu syaratnya ada 2, yaitu nilai RD dan delta P. Semuanya harus memenuhi. RD-nya syaratnya RDH hitung boleh sama dengan RD ketentuan atau RDH boleh lebih besar dari RD ketentuan asal dalam range 5-10%. Untuk delta P milik liquid harus kurang dari 10 PSI. Untuk gas atau vapor harus kurang dari 2 PSI atau biasanya dalam range 1,5 sampai 2 PSI. Dua hal ini harus menjadi syarat mutlak, jadi harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa perhitungan perancangan DPHE atau alat-alat HE yang lain sudah benar. Kalau belum benar, maka lakukan pergantian trial ukuran DPHE.